Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita simak, kita perhatikan brosur 30 Januari 2022 yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Penyebab kerasnya hati, bagian yang pertama. Hati adalah bagian terpenting dari diri manusia. Hati adalah yang menentukan baik buruknya manusia. Maka hati harus selalu diupayakan bersih dari segala noda, dosa, dan kesalahan. Jangan sampai hati kita tergores oleh dosa dan tertutup kesalahan yang bertumpuk dan berkarat. Ketahuilah bahwa hati manusia laksana kaca. Kalau kaca itu tertutup oleh kotoran dan debu, maka tidak bisa tertembus oleh cahaya. Begitu pula manusia, kalau hatinya tertutup oleh noda dosa dan kesalahan, maka cahaya hidayah tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Al-Quran mengungkapkan tentang kerasnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 42 sampai 43. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Quran surat Al-Hajj ayat 52 sampai 53. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Az-Zumar ayat 22. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi wa nasu haddam mimma zukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Maidah ayat 13. Hal-hal yang menyebabkan hati menjadi keras, diantaranya sebagai berikut. 1. Lalai dari mengingat Allah dan mentadabburi Al-Quran. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka,
lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Quran Surat Al-Hasr ayat 21. 2. Banyak melakukan kemaksiatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina idza aznaba zanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha qalbuhu wa in zadat hatta yughlaqa biha qalbuhu fadzalikar ran allazi zakarallahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat suatu dosa, ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan mencabut, yakni tidak terus-menerus berbuat dosa serta memohon ampun, maka hati itu dibersihkan kembali dari titik hitam tersebut. Dan jika ia bertambah dalam berbuat dosa, maka bertambah pulalah titik hitam tersebut sehingga hati itu tertutup olehnya. Itulah yang dinamakan ar-ran yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak juz 2 halaman 562 nomor 3908. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu fa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu
wa huwa ar-ran allazi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka hatinya akan tertitik dengan titik hitam. Apabila ia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya dibersihkan kembali. Dan jika ia kembali mengerjakan perbuatan dosa, maka titik hitam itu akan ditambah di dalam hatinya hingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Itulah yang dinamakan ar-ran yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi juz 5 halaman 105 nomor 3390. Ini hadis hasan sahih. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kasratu zikril mauti wa tilawatul qur'ani. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 2 halaman 352 nomor 2014 dhaif karena di dalam isnadnya ada perawi bernama Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Rawat. 3. Banyak tertawa. An Abi Sa'idin qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yastashiruna. Qala ama innakum law aksartum zikra hazimil lazzati la syaghalakum amma ara fa aksiru min zikri hazimil lazzati al maut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sholat beliau. Lalu beliau melihat orang-orang sama tertawa terkekeh-kekeh. Maka beliau bersabda, ketahuilah, seandainya kamu sekalian banyak mengingat pemutus kesenangan, tentu kalian tidak sempat berbuat apa yang aku lihat. Maka banyak-banyaklah mengingat pemutus kesenangan, yaitu mati. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 halaman 55 nomor 2578. Ini hadis gharib. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiruz zahika fa inna kasrataz zahiki tumitul qalba. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1403 nomor 4193. An Anasin qala
Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin falamma qada sholata aqbala alaina biwajhihi faqala ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi fa inni arakum amami wa min khalfi summa qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah qala ra'aitul jannata wan nara rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Setelah selesai salat beliau menghadap kami dengan wajahnya lalu bersabda, wahai para manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dengan rukuk, sujud, berdiri, dan berpaling dari sholat. Karena aku melihat kalian dari arah depanku dan belakangku. Kemudian beliau bersabda, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sahabat bertanya, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku melihat surga dan neraka. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 320 nomor 112. An Bahz bin Hakim qala haddatsani abi an jaddi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhadditsu bil hadisi liyudhika bihil qauma fayakdzibu wailul lahu rawahu Tirmidzi. Dari Bahz bin Hakim ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan ia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah ia. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 382 nomor 2417. Ini hadis hasan. 4. Banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran surat Al-Maidah ayat 101. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wa la bikr awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab,
Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 68. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 69 sampai 71. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utrukuni ma taraktukum fa idza haddatsukum fakhudhu anni fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kamu sekalian. Apabila aku ceritakan kepada kamu sekalian tentang sesuatu, maka ambillah dariku. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, disebabkan mereka banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, lalu mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 152, nomor 2820. Ini hadis hasan sahih. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa iza'atal mali. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah senang pada kalian 3 hal dan benci pada kalian 3 hal. 1. Allah senang pada kalian bahwa kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. 2. Allah senang bahwa kalian semua berpegang teguh pada tali Allah. Dan 3. Allah senang pada kalian tidak bercerai-berai. Dan Allah benci pada kalian 3 hal. 1. Allah benci pada kalian katanya dan katanya. 2. Allah benci kalian banyak bertanya yang tidak diamalkan. Dan 3. Allah benci kalian menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1340 nomor 10. An Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju faqala rajulun aqulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Summa qala zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya aku mengatakan iya, tentu menjadi wajib, dan kalian pasti tidak mampu melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 975 nomor 412 bersambung.